Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya. Untuk di kesempatan kali ini, saya lagi bongkar kopling Suprafit ya. Ini Suprafit yang baru kita ganti blok ya, baru kita ganti blok. Setelah mengganti blok, tadinya motor ini ngebul dan tidak bertenaga. Di awal kita progresnya hanya sekedar penggantian blok ya, hanya sekedar penggantian blok, dan ternyata setelah motor dinyalakan ada bunyi aneh di bagian kopling dan tidak bertenaga. Baik sahabat semua, sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik sahabat semua, setelah saya buka di sini, saya ingin perlihatkan dengan sahabat semua apa masalah di motor ini, sehingga motor ini ada suara berisik dan tidak bertenaga. Ya, sebenarnya bukan motornya yang tidak bertenaga ya sahabat semua, tapi terjadi keselipan pada sistem koplingnya. Ya, kalau bisa kita bedakan bahwa motor tidak bertenaga atau terjadi keselipan di bagian kopling. Nah, untuk di motor ini bukannya motornya tidak bertenaga ya. Blok sudah kita ganti, klep sudah kita skir, semuanya sudah kita bagusin, artinya di sini motornya sudah bertenaga. Ketika motor tidak bertenaga, yang dikatakan motor tidak bertenaga itu adalah ketika kebocoran klep, kerenggangan dari ring yang sudah tidak semestinya. Nah, itu adalah motor yang tidak bertenaga. Nah, kalau diuji dari kompresi ya, kita dapat menguji dari kompresi, nah itu kita sudah tahu berapa tenaga dari motor itu. Ketika kompresi itu padat dan kuat, berarti motornya pasti bertenaga. Oke, jadi di motor ini bukan tidak bertenaga, tapi terjadi keselipan di bagian kopling sehingga motor itu menjadi meraung. Ya, nah jadi kita lihat di sini ya, sahabat semua. Ketika terjadi seperti itu, kita harus lari analisanya ke bagian sistem kopling. Ya, ada juga motor yang tidak bertenaga itu ketika pengapian yang tidak tepat. Ya, ketika top yang tidak tepat, itu terasa sekali motornya tidak bertenaga, alias ngeden, menahan. Oke, sahabat semua, di sini kita lihat di bagian kopling ya, di bagian kopling, kanvas kopling. Nah, untuk di kanvas kopling sepertinya masih bagus. Saya lihat, dan ini sepertinya kanvas koplingnya belum lama ya, belum lama, masih baru diganti. Ini masih bagus. Bagaimana saya memastikan bahwa kopling ini masih bagus? Nah, untuk memastikan kopling ini masih bagus ya, sahabat semua, ini ada 4 kanvas kopling dan ada 3 plat gesek di dalam. Ini sudah saya pasang ya, terpasang seperti ini. Lalu sahabat semua ambil satu di sini ya, untuk memastikan kanvas kopling ini ketebalannya masih oke ya, tanpa mengukur ya, artinya tanpa mengukur ya. Kita ambil satu ya, ambil satu seperti ini. Lalu kita ambil yang kaki tiganya ya, kaki tiganya lalu pasang di sini, pasang kembali dan rapatkan. Nah, itu ya. Ketika 3 saja kanvas koplingnya di sini sudah rapat, ya. Ketika 3 saja kanvas koplingnya sudah rapat. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi, berarti kaki 3 ini sudah naik ke atas, ya, naik ke atas. Berarti daya jepitnya akan lebih kuat. Oke, sobat semua, paham ya? Ketika kita melihat kanvas kopling itu sudah menipis, boleh dengan mengujinya dengan cara seperti ini, ya. Jika dengan cara seperti ini merapat, terus kita tambahkan terjadi juga slip, berarti per koplingnya yang lemah. Ya, itu ya sahabat semua, berarti daya jepitnya yang kurang. Atau kanvas koplingnya yang sudah gosong, ya, yang sudah keras, ya, kaku. Bagaimana ya saya mengatakan? Yang sudah tidak ada daya lengketnya lagi. Itu ya sahabat semua, jadi pastikan dengan memastikan kanvas kopling itu. Nah, ketika kita tambahkan seperti ini, ya, ini 4 dan kita pasang, pastikan daya jepitnya kuat. Untuk memastikan kopling ini habis atau tidaknya, ambil satu, lalu pasang lagi. Terlihat di sini masih merapat. Artinya ruang untuk yang satu ini saja sudah tidak ada di sini. Artinya daya jepitnya akan semakin kuat. Oke, jika terjadi seperti ini, ternyata masih koplingnya slip, berarti bagian yang sudah lemah adalah per
koplingnya, ya. Per ini yang sudah lemah, boleh mengganti per koplingnya. Oke, sahabat semua, itu untuk di kanvas kopling. Nah, untuk di kanvas ganda, nah, ini untuk di kanvas ganda. Nah, saya lihat di sini juga kanvas gandanya juga masih bagus, ya, masih bagus. Ini sepertinya kanvas koplingnya cukup yang merek bagus ya. Nih, kanvas koplingnya, kanvas gandanya juga masih bagus. Tapi saya melihat di sini ada beberapa kesalahan. Tapi ini tidak fatal ya, sahabat, bukan fatal kepada ini kesalahan ini sebenarnya cukup fatal, tapi tidak berisiko kepada slipnya kopling. Kenapa? Karena di sini saya lihat ada beberapa klipnya yang terbalik dan pasangannya juga terbalik. Ya, arahnya terbalik dan pasangannya juga terbalik, yang cembungnya ke atas. Ya, nih. Jadi untuk pasangan klip ini yang benar adalah yang ini. Ini benar, mengarah keluar, ya, tidak mengarah ke dalam seperti ini. Jika mengarah ke dalam, mulutnya mengarah ke dalam seperti ini, ketika mendapat putaran ada kemungkinan klip ini bisa lepas. Karena mendapat putaran yang begitu kencang, ya, ada kemungkinan klip ini bisa lepas. Nah, jika klip ini lepas akan terjepit di kanvas kopling, motornya tidak bisa ngopling. Ya, pasti motornya tidak akan bisa ngopling ketika ini terjepit di bagian kopling. Ya, jadi pasangan yang benar itu di sini. Ya, mulut ini arahkan keluar dan klipnya yang cembungnya arahkan ke bawah agar dia lebih menahan pada rel pen di sini. Ya, sama semua. Jelas ya untuk di kanvas kopling, ya. Lalu perhatikan kerenggangan kopling ini dan mangkok gandanya dan lonceng ganda di sini. Ya, kerenggangan di sini. Kerenggangan di sini diperbolehkan hanya 1 mili. Lebih dari itu bisa saja terjadi keselipan. Bisa saja kurang respon, ya. Tidak respon dia. Ketika bagian di sini terlalu merenggang. Jadi bagian di sini harus kerenggangan di situ, toleransi di sini dibolehkan kiri dan kanan, ya, depan dan belakang di sini 1 mili saja. Ketika kerenggangan di sini 1 mili itu akan lebih baik. Bagaimana dengan motor yang sudah bertahun-tahun, Bang? Nah, jika motor yang sudah bertahun-tahun pasti akan berubah, ya, akan berubah responnya. Ketika sudah tidak ada respon, di sini permasalahannya ada di kanvas ganda. Kembalikan ke standarnya kembali, kerenggangan di sini bikin 1 mili ya, atau 1,5 mili lah toleransinya. Oke, nah selanjutnya di sini saya juga mendapat sebuah apa ya? Sebenarnya saya nggak ingin juga menyebut, tapi gimana ya? Ini, tuh. Nah, inilah yang buat motor ini berisik ketika langsam tadi. Ada bunyi di bagian mesin, seperti itu. Seperti bunyi stang seher, padahal bukan stang seher. Nah, ini. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini baru diganti. Ketika ini baru diganti, pemasangan paku di sini tidak pas. Atau mungkin gimana ya? Paku di sini hanya melebar bagian atasnya saja. Pen di sini hanya melebar bagian atasnya saja. Tidak terjadi penggemukan di pennya. Ketika pen ini kita press ya, press ke bawah, ya, ketika di press ke bawah, batang dari pen di sini, batang pen itu dia akan membesar, ya, membesar. Ketika mendapat tekanan dia akan membesar sehingga di sini tidak ada toleransi seperti ini. Jadi bagaimana kalau dipukul, Bang? Nah, cara pemukulan di sini tidak boleh kuat-kuat, ya. Pemukulan di sini bukan berarti kita hanya menggepengkan di sini, tapi kita menggemukkan pakunya, menggemukkan pennya agar bagian di sini menjadi kuat ya, menjadi tidak longgar seperti ini. Paham ya sahabat semua? Seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini, seperti ini. Ini misalnya lubangnya dan di sini pakunya. Pakunya kan longgar seperti ini, ya. Pakunya longgar. Ketika kita pukul, paku ini akan menjadi lebih besar. Ya, akan menyempit dia di sini. Jadi saat pemukulan di sini, kita berpikir kita membuat paku itu menjadi besar, bukan menggepengkan kepalanya saja, tapi membesarkan paku itu agar bagian di sini menjadi tidak longgar seperti ini. Oke sahabat semua, saya rasa paham ya apa yang saya sampaikan. Jadi itu ya sahabat semua yang menyebabkan motor ini tidak bertenaga dan terjadi slip di kopling. Oke sahabat semua, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Yang perlu penting diingat ini ya sahabat semua, pemasangan paku di sini, pemasangan
klip di sini ya, atau spi di sini jangan sampai terbalik. Ini untung saja tidak lepas ya. Untung saja tidak lepas. Kalau lepas di sini akan terselip ya, akan terselip di bagian kopling, membuat motor menjadi koplingnya tidak menahan. Nah, saya akan coba buka ya, kita buka, saya perlihatkan pemasangannya seperti apa. Yang terbalik ya. Nah, ini klipnya terbalik ya sahabat semua. Klipnya terbalik, ini yang cembungnya dibalik seperti itu ya. Dibalik, pemasangannya dibalik. Oke. Nah, ketika dibalik seperti ini baru kita pasang, arahkan keluar seperti ini. Arahkan keluar seperti itu. Dorong di sini. Nah, ya. Ini sudah benar ya. Ini sudah benar dan ini masih ada satu lagi. Saya buka lagi. Nih. Nah, untuk kebalikan ini pasangannya sudah benar, teman, salah arah saja ya. Cuman tinggal kita putar saja seperti ini. Tuh. Oke. Kita dorong. Nah, masuk. Dan ini sudah benar. Oke, jadi seperti itu ya sahabat semua. Jadi bagaimana caranya untuk bagian di sini yang sudah kerenggangan di sini yang sudah terlalu jauh seperti ini. Nah, ini bisa kita akali. Ketika kita buka di bagian bawah di sini, ada push di dalam di sini ya. Push yang ada di dalam di situ mungkin sudah kaku dan mengecil. Nah, itu harus diganti. Kalau sahabat semua ingin mengakali, boleh ditambahkan karet lagi atau ditambahkan semacam seng lagi, dilipat di situ juga bisa dipasang di situ. Atau sahabat semua boleh dengan menambah las di ujung di sini. Ya, di ujung di sini. Penambahan las di ujung di sini membuat bagian di sini semakin naik seperti itu. Ya. Itu di video-video saya banyak cara mengakali kanvas kopling yang sudah slip ya. Silahkan dicek di video-video saya. Oke sahabat semua, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.